Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan tips. Jadi ada beberapa tips ya, 11 tips. 11 tips ini akan membantu teman-teman pada saat merapihkan mainan. Jadi selain untuk merapihkan tempat bermain anak, nah beberapa tipsnya juga bisa digunakan untuk merapihkan ruangan yang lainnya. Nah, salah satu tipsnya itu terinspirasi dari serial Netflix yang judulnya itu Get Organized with the Home Edit. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan belum pernah lihat acara ini, teman-teman bisa lihat cuplikannya ya. Di acara The Home Edit ini kita tuh diajarkan, atau acaranya itu tentang cara merapihkan ruangan. Jadi ruangannya itu ditata ya. Jadi yang tadinya berantakan, misalkan isi lemari atau dapur yang berantakan, itu diorganize sedemikian rupa sehingga menjadi tertata rapi. Nah, apa aja tipsnya? Ini dia. Tips yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan mainan sesuai dengan jenisnya. Misalkan mobil-mobilan dengan mobil-mobilan, terus alat-alat masak-masakan dengan alat-alat masakan, boneka dengan boneka, dan misalkan untuk kegiatan belajar kayak misalkan buku, pensil warna, spidol dan lain-lain juga dikategorikan dengan barang-barang yang sama agar memudahkan pada saat mencarinya. Tips yang kedua yaitu setelah mainan dipisahkan sesuai dengan kategorinya, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah wadah atau kontainer. Nah, si kontainernya itu diberikan label. Jadi ini ya, diberikan label tiap keranjang. Tuh ada misalkan mainan karet, kue, bola-bola, masakan, dan lainnya. Nah, kemudian tips yang ketiga, memberikan ini warna pada setiap keranjang. Jadi si keranjang-keranjang penyimpanannya itu diberikan warna yang berbeda. Nah, yang ini keranjangnya diberikan warna-warna ya. Misalkan ada hijau, hitam, pink, kemudian kuning. Jadi anak-anak bisa ngambil mainan itu misalkan berdasarkan warna. Nah, tujuannya apa? Yaitu kalau misalkan anak kecil kan belum bisa baca, kayak misalkan ada tulisannya nih Lego, nah itu anak kecil belum bisa baca. Anak saya juga belum bisa baca ya, jadi baru 1 sampai 2 huruf yang bisa disambung-sambung gitu. Jadi dengan warna itu membantu gitu. Kayak misalkan Lego disimpan di keranjang warna hitam, jadi tinggal misalkan tolong ambilkan Lego, misalkan aku mau main Lego di mana Bu, nah kita tinggal bilang oh Legonya ada di keranjang warna hitam. Kalau misalkan mobil-mobilan ada di mana, ada di keranjang warna pink. Jadi dengan warna itu bisa lebih memudahkan anak untuk mengambil barangnya. Tips yang keempat yaitu kita harus memisahkan barang-barang atau mainan yang sudah rusak. Kayak misalkan mobilan ini tuh kan dia udah rusak ya, udah terpisah bagian-bagiannya tuh. Nah, kita pisahin dulu gitu. Setelah dipisahkan kita simpan. Jadi simpan sebagian mainan yang rusak dan simpan sebagian mainan yang sudah jarang sekali digunakan oleh anak. Jadi nanti anak mainannya tidak terlalu banyak. Nah, tujuannya adalah kalau mainan rusak ini bisa bikin anak ribut. Bisa ribut. Misalkan cari partnya, sedangkan kita sendiri bingung di mana partnya karena nyimpennya juga berantakan gitu kan. Nah, terus sebagian mainan yang disimpan itu yang masih bagus, itu tujuannya nanti kalau misalkan anak-anak sudah lama tidak dimainkan, kita bisa keluarkan mainan itu kemudian diganti dengan mainan yang dulu gitu. Tips yang kelima, nah kalau misalkan teman-teman punya atau masih nyimpen kotak-kotak mobil-mobilan kayak gitu kan, nah teman-teman bisa simpan mobil-mobilan tersebut ke kotaknya gitu. Jadi ya itu dia tujuannya, supaya anak-anak merasa punya mainan baru, karena kan nyimpennya juga lama, bisa sampai 2 bulan 3 bulan sampai anak-anak tuh lupa. Nah, kemudian nanti pas minta mainan baru kita keluarkan. Ini ya, jadi ini meskipun nggak sesuai dengan tempatnya, tetap anak akan ngerasa baru karena masih pakai kotak. Terus pilih mainan yang nggak lagi dimainin ya, karena pernah saya nyimpen mainan
atau nyimpen mobil, ternyata tuh masih dimainin dan ternyata nyariin. Jadi sekiranya mainannya mobil-mobilan itu nggak dimainin, baru disimpan. Kemudian tips yang keenam yaitu kita harus membersihkan mainan yang sering digunakan, apalagi yang bahan plastik. Kalau bahan kayu itu kan agak susah ya, tapi kalau yang plastik kayak misalkan mainan masak-masakan itu kan ada sendok-sendok, itu dimasuk-masukin ke mulut kan. Nah itu harus dicuci, karena kalau yang plastik kan dia gampang ya dicucinya gitu, terus nanti tinggal dikeringkan. Kemudian tips yang ketujuh yaitu kita harus buat zona. Jadi nanti kita buat zona, kayak misalkan sekarang nih ada zona masak-masak, ada zona market, kemudian ada zona penyimpanan, yang ini untuk zona belajar kayak gitu. Terus ada juga zona garasi mini. Nah ini tips lainnya yang saya dapetin dari Home Edit. Jadi dari 11 tips yang akan saya kasih teman-teman, 3 diantaranya itu saya terinspirasi dari acara Netflix ya, yang garasi, kemudian yang memberikan warna pada keranjang dan memberikan label. Sisanya itu tips yang saya berikan untuk teman-teman ya, setelah saya merapikan mainan, ternyata oh ini ya supaya mempermudah untuk merapihkan gitu kan. Kemudian tips yang ke-8 ini dari acara Home Edit yang episode Khloe Kardashian. Itu tuh bener-bener itu kerasa banget manfaatnya. Saya benar-benar ngerasain itu bikin garasi mini. Jadi saya tuh awalnya bingung gitu kan nyimpan sepeda itu di mana. Jadi kalau misalkan dulu tuh nyimpan sepedanya kayak gini tuh di depan. Jadi anak-anak kalau mau ngambil barang ke Trofas itu aksesnya susah karena ada sepeda-sepeda. Nah sekarang dibuat Nah, jadi ini gerasi mini ala-ala yang dibikin kayak di rumahnya Khloe Kardashian. Luasnya disesuaikan aja ya. Ini saya bikin pembatasnya itu pakai solatip warna hitam. Jadi saya ukurnya itu menggunakan sepeda yang paling besar. Lumayan kan? Jadi membantu banget. Jadi nanti kalau misalkan saya menyimpan sepeda kembali itu ke situ, dan anak juga dikasih tahu, Neng kalau simpan sepeda simpannya di dalam batas ini ya, di gerasi katanya gitu. Oke, jadi anak-anak mengerti. Kemudian tips yang ke-9 yaitu kalau misalkan teman-teman ada lemari es mini kayak gini nih, atau misalkan ada kitchen set, itu jangan ditempel ke dinding ya, karena nantinya bisa menyebabkan jamur. Jadi agak kasih space sedikit. Terus tips yang ke-10 yaitu luangkan waktu untuk membereskan tempat bermain. Kayak sekarang nih tempat bermainnya tuh berantakan banget tuh. Wonder if God got a plan for everyone. Nah, itu membutuhkan waktu ya, karena kan mainannya banyak, terus juga udah berantakan, tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kita harus menyisihkan waktu supaya kita bisa leluasa membersihkannya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman misalkan sudah capek, mendingan berhenti dulu aja. Jangan sampai setengah-setengah karena nanggung gitu kan, sedangkan banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Nah, tips yang ke-11 yaitu rapihkan mainan ketika anak tidak sedang ada di rumah. Karena kalau misalkan ada anak di rumah itu biasanya, apalagi kalau misalkan pas kita mau nyimpen mainan-mainan yang udah nggak kepake, biasanya pas kita masukin keranjang tiba-tiba dia bilang yang ini mau dimainin, yang ini mau dimainin, jadi akhirnya nggak beres-beres. Jadi pilih waktu ketika anak misalkan lagi tidur atau anak lagi main di neneknya gitu. Pokoknya pas anak tidak di rumah deh supaya tuntas gitu. Ini area belajar ya, jadi itu udah berantakan banget. Nanti niatnya mau saya bersihkan lagi. Nah, saya juga akan bikin video untuk membersihkan ini ya, noda spidol. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Dadah.